Jadi kalau model yang sudah sering difoto, ketika dia mendengar shutter yang dari kiri bunyi, dia langsung akan pindah ke shutter yang di Otomatis. tengah. Iya, itu otomatis. Udah sering difoto, Hmm. nganggap diri seperti model, minta bayaran. Nggak seperti itu juga sih. Lu juga dikenal sebagai papi model sih. Jadi iya, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini kita akan belajar tentang fotografi dari salah seorang fotografer yang saya kenal. Tidak hanya teman lama, dia juga teman main juga. Kalau Anda sering ke wilayah Bengkaung atau di Taman Langit ya, Anda paling sering ketemu sama dia dan juga teman-temannya dia gitu ya. Dia adalah, saya kenalkan ke Anda, Hamzani. Assalamualaikum Hamzani. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Sehat. Nah terus masih tetap di Taman Langit? Masih tetap tiap hari, Tiap hari? sore. Iya. Sore hari ya, sana ya. Hari ini sana juga? Hari ini kebetulan libur karena Libur. ada kerjaan di rumah. Oke. Ini nanti kita akan bahas hari ini tentang fotografi, atau mungkin bagi Anda sekarang kan pasti kita punya handphone kan, Betul. dan pasti kita tuh sering selfie, sering memfoto, tapi kok fotonya kok nggak kelihatan menarik gitu ya kan? Atau kadang kita upload di medsos, misalnya di Instagram atau di Facebook atau yang lain, tapi kok nggak banyak yang like, kok gitu-gitu aja rupanya. Nah, padahal kameranya udah canggih, dibeli mahal-mahal, Betul. tapi kok hasilnya kok buram atau nah, itu kita akan bagaimana caranya nanti. Itu bagi Anda yang sering mengeluh kok foto saya kok nggak begitu bagus, pencahariannya bagus, tempatnya kadang udah menarik, tapi kok hasilnya begitu gitu-gitu aja gitu ya. Nah, ini Hamzani ini seorang fotografer juga. Nanti sebelum kita ke tutorial bagaimana memfoto yang baik, sejak kapan mulai menekuni fotografi? Awalnya saya suka fotografi itu dulu pakai kamera pocket. Kebetulan sering jalan-jalan sama temen. Nah, difotoin. Waktu itu temen itu ya maaf ya, mukanya itu jerawatnya banyak. Iya, jerawatnya banyak. Terus dia edit sampai bersih mulus. Pas giliran saya bilang, editin saya dong. Ah, nggak mau. Jadi tertantang, saya kan pengen belajar gitu sendiri. tentang editing Oke. sama fotografi itu sendiri. Oh gitu. Jadi awalnya nih lihat nih temen mukanya kayak Betul. kok pas di foto bagus gitu ya. Iya. Beda asli dengan di Asli fotonya. sama hasil gitu. fotonya, betul. Nah, akhirnya dari situ mulai terus Iya. gitu, mulai pakai kamera pocket Kamera gitu ya. pocket. Nah, terus yang difoto tuh sekarang apakah memang di landscape aja atau ada model juga atau bagaimana? Kebetulan awal saya terjun di fotografi ini, saya dulu menekuni model. Oh, langsung di model. Iya, langsung di model. Oke. Nah, waktu itu pertama ikut hunting bareng sama teman-teman model ini di Mataram kan. Heeh. Dan dulu belum begitu mengerti tentang editing, belum mengerti tentang fasilitas editing itu sendiri, apa yang memang harus disiapkan. Jadi ketika sudah selesai moto, ngedit, udah ngerasa kita yang ngedit nih bagus, keren dah foto kita gitu kan. Sampai suatu saat saya ketemu temen yang bener-bener orang yang ngajarin saya ngedit. Dia langsung kalibrasi laptop saya, dia ngajarin ngedit. Ketika hasil foto yang dulu selesai hunting itu yang dibilang pas diupload di Facebook, ih keren mas, bagus mas. Tapi pas sudah dikasih lihat waktu laptop dikalibrasi itu, aduh hancur gitu. banget. Oke. Dia kuning, dia biru, ini ternyata yang dibilang bagus. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya penting juga ya pengetahuan seperti itu gitu ya. Betul. Nah, begini Zan. Walaupun tidak semua, banyak orang juga gini. Sekarang sudah punya kamera DSLR gitu kan. Sudah menganggap diri saya ini fotografer gitu kan. Nah, kalau tanggapan Zan itu gimana? Nah, makanya sekarang
Apakah cukup dengan punya DSLR itu saya ini fotografer? Nggak gitu? cukup, Nggak cukup. nggak cukup. Dan kebetulan sekarang saya menggeluti dunia wedding Oh, wedding. sama Oke. pre-wedding. Heeh. Kebetulan saya punya tim, ada namanya Citra Pata, bisa langsung cek di IG-nya. Ada Citra Pata. Iya, ya. Citra Pata. Oke. Sekarang tantangan kita itu pertama di harga murah. Hmm. Kebanyakan klien itu nyari harga murah. Ya. Iya, tapi kualitasnya murahan begitu. Kadang maunya ini klien orang konsumen pengennya harganya murah tapi kualitas bagus gitu. Betul. Makanya sebenarnya dalam dunia fotografi ini semakin bagus alat, maka semakin bagus juga hasilnya. Jadi alat itu sangat menunjang. Alat itu sangat menunjang, sangat menunjang. Oke. Nah, itu tadi dia. Jadi kalau tantangan dalam memfoto model itu apa? Kesulitan nih. Kalau tantangannya untuk foto model itu pertama sih sebelum kita moto, kita harus punya konsep sendiri. Oh. Iya, bayangan konsep seperti apa kita mau foto model. Berarti yang punya konsep itu dari fotografer, bukan Iya. dari model gitu ya? Langsung dari fotografernya. Oh, oke. Ketika seorang fotografer mau mau nge-hire seorang model, dia harus sudah siap dengan konsep itu. Jadi ketika dia mau nge-hire seorang model, dia sudah ada yang ditawarkan, Mbak, Oke. mau ndak konsep begini. Nah, sekiranya cocok baru oke. Oke. Kesulitan nggak misalnya mengarahkan model misalnya, atau pernah nggak punya pengalaman ketika kita mau kan harus diarahin tuh oleh fotografer. Ada nggak model yang nggak mau atau sulit sekali diatur gitu, ada nggak? Nah, kalau model kebetulan bukan gimana-gimana sih. Bedanya model di sini yang sudah sering difoto sama yang jarang difoto. Kalau yang yang jarang difoto itu kita yang ngarahin, Mbak gini ke kiri dikit. Kadang misalnya kalau kita moto bertiga, kadang dia diem kan, bertiga ini tidak satu angle. Iya. Ada yang dari kiri, ada yang dari tengah, ada yang dari kanan, seperti itu. Jadi kalau model yang sudah sering difoto, ketika dia mendengar shutter yang dari kiri bunyi, dia langsung akan pindah ke shutter yang di tengah. Iya, itu otomatis. Tapi kalau model yang baru misalnya, nggak bisa. nggak bisa, harus diatur gitu ya. Dan sekarang juga model itu udah sering difoto, nganggap diri seperti model, minta bayaran. Nggak seperti itu juga sih. Oh, nah ini yang jadi mungkin banyak belum orang tahu. Misalnya kita meng-hire model, apakah fotografer yang membayar dia atau mungkin bagaimana? Nah, biasanya tergantung keperluan. Kalau keperluannya dari model, kita yang dibayar sama modelnya. Tapi kalau keperluan portofolio dari fotografer yang akan bayar model tersebut. Nah, biasanya nih kalau Zan sendiri untuk foto model begitu, itu keperluan biasanya untuk apa? Biasanya saya foto untuk make up. Oh, make up. Ya. Misalnya ada brand make up tertentu gitu ya. Kadang kita misalnya butuh model yang begini-begini gitu. Oke. Kadang kerjasama sama MUA juga. Oh, iya, Mbak, saya mau konsep begini. Nah, nanti saya dari modelnya, tinggal dia dari MUA-nya. Nanti ketika kita ngupload, sama-sama terjual namanya di sana, terjual make up-nya, dan kita juga terjual hasilnya di sana. Kalau sampai sekarang berapa mungkin model yang berarti yang dipunya nih gitu? Kalau dulu juga dikenal sebagai papi model sih. Jadi iya, serius. Jadi saya benar-benar ngejaga hubungan sama model, istilahnya saya membuat mereka nyaman. Bukan dalam arti nyaman itu yang dipacarin, enggak. Jadi ketika saya minta dia untuk difoto, dia cepet gitu, enggak bertele-tele. Kadang kan biasa nih, karena kurang komunikasi model sama fotografer, ketika dia minta difoto terlalu banyak alasan. Tapi kalau saya alhamdulillah selama ini ketika foto model, ketika saya tawarkan ayo jalan, mau aja itu, gitu ya. Nggak pernah ada yang mau. Jadi akhirnya digelar, disematkan Iya, itu papi disematkan model, papi model gitu. dulu. Jadi teman-teman yang dari Lotim, dari Lombok Tengah ketika mau pergi ke Mataram untuk foto model pasti nanya ke saya, ada model enggak?
Oke, Oh, oke, ada. oke. Luar biasa ya. Jadi intinya juga selain bekerja profesional, penting juga menjaga komunikasi Betul. juga gitu ya. Mungkin tidak kaku, mungkin ya diajak ya mungkin bercanda-canda atau Iya, apa betul, begitu betul, ya. betul. Oke, oke, ini yang luar biasa. Nah, itu tentang model tadi. Kalau tentang lain nih, landscape misalnya, Mm-mm. apa perbedaan kita foto dengan model dengan foto panorama alam begitu? Kalau model kan istilahnya kita ndak baku sama komposisi, bebas. Kita mau ngambil miring Iya, mau iya, ngambil apa, tergantung nanti dari sudut pandang penikmat model itu sendiri. Iya, iya betul. Kadang dia miring, kalau menurut komposisi landscape itu jelek sekali. Tapi kalau untuk foto landscape benar-benar harus main komposisi. Ya. Jadi semua tadi semacam butuh tripod apa Iya. juga lain-lain juga butuh. Betul kalau untuk landscape. Nah, untuk mengambil landscape yang pas itu seperti apa? Untuk mengambil foto landscape yang pas itu adalah pertama kita harus tahu di mana kita ngambil. Oke. Terus jamnya kita tahu jam berapa karena biasanya kita teman-teman landscape itu kalau pergi moto kalau ndak pagi sunrise kita pergi sunset sore. Seperti itu. Nah, punya ada pengalaman pengalaman yang ketika sudah terjun di dunia fotografi ini pengalaman yang kayaknya pokoknya ini nggak bisa dilupain nih gitu, momennya itu ada nggak? Pernah sekali waktu itu ikut landscape ke Batu Bate namanya. Di mana itu? Daerah Sekotong. Luar biasa bagus, luar negeri banget. Ada kalau fotonya Batu. ya? Ada. Nanti kita spill ya fotonya. Oke, ya. siap. Di Batu Bate itu batunya bener-bener, bagus sekali. Iya, di Sekotong. Tapi jalur kesananya itu ekstrim. Ekstrim. Iya. Naik apa ke ekstrim. sana? Kita dari Mekaki. Iya. Kan pakai motor dari Mataram langsung ke Mekaki. Nah di Mekaki itu kita parkir motor, kita turun ke pantainya itu Jalan kaki. jalan kaki. Jauh nggak? Lumayan jauh. Lumayan jauh. Dan ketika mau turun ke pantai itu dia begini. Terjal. Iya terjal, tidak ada bonus. Tidak ada bonusnya kalau ke sana itu. Oke, oke. Tapi nyampe sana puas sudah, terbayar sudah. Oke. Itu berapa orang waktu itu? Saya dulu sekitar 6 orang dan kebetulan memang saya diakalin sama temen. Saya tanya karena saya kalau di bidang landscape itu kalau dia jauh jalannya saya Nggak mau. Oke. Ya bisa dibilang spot parkir foto kalau saya kan. Saya tanya teman itu jauh nggak nih dari parkiran? Oh deket. Akhirnya saya jalan. Pas nyampe sana, ya Allah, udah selesai hujan. Terus? Nggak pakai sepatu, licin, pakai sendal skiwe. Susah. Nah, tapi itu berarti sampai sore ya? Itu sampai sore. Memang kalau landscape malam, kalau landscape, kalau kita nyari sunset, biasanya tempatnya bagus itu dekat-dekat maghrib sama pertengahan isya sama maghrib. Itu lagi kalau lagi beruntung ya, kalau lagi rezeki, langitnya nyala dan benar-benar menyala di sana. Itu yang kita cari sebenarnya kalau untuk landscape. Ya di samping batu, di samping airnya juga. Oke. Pernah nggak dapat momen yang begitu? Saya dapat cuman sekali di sana. Oh, di sana itu. Iya, di Batu Bate. Pertama kali ke sana dan pertama kali disuguhkan ke sana. Ketika saya mau moto, saya langsung lihat ke atas. Ya Allah, kapan saya nyampe atas? Nggak ada angan buat moto karena kecapean. Tapi kalau teman-teman yang lain karena udah biasa perjalanan jauh, mereka semangat moto. Jadi saya yang memang kurang berjalan untuk landscape ini berasa berat. Makanya pas pulang itu kaki kiri kanan itu kram, lihat bawah jurang. Sampai saya bilang kayak begini sama teman itu, Om jangan tinggalin saya Om. Kalau udah nyampe rumah sudah suruh saya apa-apa mau dah saya Om, yang penting jangan tinggalin saya. Itu ngerasa mau mati sampai karena di rumah juga
waktu itu izin hanya sekedar pergi foto, cuman orang rumah nggak tahu saya mau pergi foto ke Berarti Sepotong. sampai malam itu ya? Sampai malam. Kita naik itu pertengahan maghrib, bisa sekitar jam 7 lebih sedikit, nyampe atas itu jam 11. 11 malam. 11 malam. Sepi. Sepi. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Nggak ada perkampungan apa? Nggak ada perkampungan di sana. Oh. Dan itu berapa orang tadi? Berenam. Berenam. Dan naik terjal gitu kan? Iya. Ya tapi bawa senter, bawa apa? Bawa Senternya HP. HP. Senter HP. Jadi nggak begitu maksimal juga sebenarnya. Nggak begitu maksimal. Tapi akhirnya terbayarkan dengan hasil foto yang Iya, terbayar dengan hasil foto yang luar biasa. Jadi memang betul ya, mungkin kadang-kadang kalau kita meraih sesuatu dengan susah payah, maka kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa juga mungkin Betul. ya. Oke, itu juga momen yang yang luar biasa bagi Zan gitu ya. Oke, dan ngopi dulu. Oke. Kita ngopi dulu, kita ngopi Ya, dulu. sambil kita ngerokok dulu kan biar santai. Setahu saya Zan ini kan dulu elektronik kan. Iya. Tamat di SMK 3 STM, jurusannya elektronik. Nah, kok masuk ke bidang yang berbeda gitu, fotografi gitu. Dulu sebelum saya menekuni dunia fotografi ini, saya dulu buka counter. Oke. Ya, dan alhamdulillah benar-benar lancar karena memang saya buka waktu itu di Embung Pas yang daya beli masyarakat di sana itu lumayan. Oke. Tapi karena saya orangnya nggak bisa diem, Oke. saya harus keluar gitu. Gitu aja. Keluar dari itu aja. zona nyaman. Keluar dari zona bahasanya. nyaman, akhirnya ikut moto dan memang penasaran. Yang pertama saya penasaran itu memang foto model. Modelnya cantik-cantik semua. Namanya anak muda kan Iya, dulu, iya, iya. cantik-cantik semua. Tapi ketika berhadapan sama model dengan hasil yang dihasilkan yang sudah diupload di sosial media jauh beda. Makanya saya bilang ternyata editing ini sangat perlu dalam dunia fotografi, itu sangat-sangat perlu. Sangat perlu ya. Sangat perlu. Jadi kalau misalnya saya foto nih dengan hasil yang saya anggap baik tanpa edit, apakah memungkinkan dia menjadi bagus lah begitu? Memungkinkan, tapi dengan catatan pertama alat kita memang sudah bagus dan kita benar-benar ngerti dari settingan kamera itu sendiri, lensa sudah mendukung, Banyak hal yang memang harus mendukung. Tapi karena saya dulu terjun dengan alat apa adanya, istilahnya kamera entry level, saya harus maksimalin di editing. Editing juga Iya, gitu. benar-benar belajar di dunia editing. Editing juga ya. Oke. Nah, kalau kita mau foto dengan HP, dapat tidak dengan HP itu maksudnya misalnya mau foto landscape nih atau mau foto model sekalipun pakai HP, apakah bisa nggak dapat warna mungkin atau yang baik hanya dengan bermodal HP? Bisa, Tapi cuman berat gitu. berat. Iya, berat. Bisa, tapi ya tetap jauh. Jauh. Iya, jauh. Jauh ya, tapi dengan kecanggihan handphone sekarang seperti saya bilang di awal tadi, kadang udah beli handphone mahal-mahal, kata sellernya nih, kata penjualnya, oh ini sekian pixel, depannya selfie-nya sekian pixel, kamera depannya, kamera belakangnya sekian pixel, tapi kalau ketika foto kok gitu-gitu aja hasilnya gitu. Iya, karena memang sekarang HP ini kan menawarkan dengan secanggih mungkin Iya. kan. Tapi kalau kita nggak ngerti dari pengaturan HP itu sendiri nggak bakalan bisa. Kadang kan beda HP, beda pengaturan. Iya. Padahal di HP itu untuk kameranya sudah fiturnya lengkap sekali. Ada yang panorama misalnya. Iya. Kita yang tidak punya fitur lensa wide, bisa kita pakai panorama untuk mengambil wide-nya seperti itu. Sebenarnya kembali lagi ada ilmunya gitu Iya, ya, ada betul. ilmunya. Nah, hal dasar nih kalau kita mau beli DSLR kan mungkin udah niat tuh mau foto kan. Tapi kalau sekarang kan hampir handphone, semua orang punya handphone gitu kan, dengan kamera pasti yang beragam. Tapi kurang lebih kan udah bagus lah
lensanya untuk handphone udah bagus. Hal dasar yang harus ditahu agar punya foto dengan kualitas bagus itu apa? Pertama memang harus tahu teknik Teknik pengambilannya, Iya. angle-nya. gitu. angle-nya. Oke. Terus yang kedua, dia ngerti pengaturan dari alat yang dia pakai. Kita kuasai nih. Ya, kuasai alatnya dulu. device-nya lah ya. Kuasai. Oke. Terus sudah gitu, dia mau foto seperti apa dulu dia mau tampilkan. Oke. Iya. Dan dia harus tahu juga kemampuan dari device itu Oke. untuk menghasilkan, misalnya saya menghasilkan foto tajam nih, kira-kira mampu nggak device saya? Oke. Ya, Nah, ada perbedaan nggak? Pengambilan nggak angle-nya misalnya gini, saya mau ambil foto makanan, saya mau ambil foto landscape atau alam kayak gitu, atau dengan model, ada teknik terkhusus nggak? Ada teknik khusus nggak? Misalnya saya mau foto makanan nih gitu kan, ada tekniknya nggak gitu? ada. Contohnya? Teknik makanan itu kan, misalnya kalau kita mau foto makanan, kita harus ada bahan mentah sama bahan jadinya. Misalnya kita mau foto soto, Ya. kita mau foto soto yang jadi, pasti orang mikir begini, apa aja bahannya nih? Bahannya apa? Iya. Tapi kalau kita foto makanan, misalnya sebelah kiri soto yang udah jadi, tapi sebelah kanan bahannya entah dari bahan mihunnya, bahan bumbunya, itu jadi orang tahu, oh ternyata dia bikin soto itu dengan seperti ini. Mungkin ndak di samping, bisa di keliling soto yang udah jadi itu, seperti itu. Sebenarnya kita tahu angle-angle-nya tadi gitu ya. Nah, termasuk begini, kalau kita foto, nah ini kan Zan sering ada model juga nih. Kalau perempuan di foto ya, kan banyak tuh gayanya, ya gaya gini lah macam-macam. Kalau cowok foto kan gayanya gitu-gitu Iya, aja. gitu-gitu aja. Kalau nggak begini, begini. Nah, itu bagaimana mengarahkan? Kadang kan kita pengen nih mau foto cowok, kita mau foto, tapi nggak tahu kita gimana sih pose yang baik itu bagaimana gitu. Makanya saya punya tim itu, tim wedding yang tadi saya sebut namanya Citra Pata. Ada 3 pengambilan lensa. Oh, Iya, ada yang lensa wide. Lensa wide itu mengambil keseluruhan dari objek sama tempat. Jadi ketika diposting, oh dia tahu pengantinnya foto di sini, acaranya di sini. Oke. Itu yang lensa wide. Nah, terus yang kedua lensa tele. Tele itu benar-benar dia fokus untuk ngambil mimiknya, mimik si orang yang difoto itu, gitu iya. Jadi momennya nggak bakalan kelewat. Nah, terus ada yang berarti berarti yang ini yang kayak semacam hidden gitu ya? ya kayak Apa? candid, ya. Candid bukan hidden, candid cam lah gitu ya. Jadi kayak seolah-olah nggak ngelihat kayak gitu ya. Jadi banyak tantangannya sebenarnya untuk moto orang ini. Kadang orang nggak bisa difoto, kaku difoto, seperti itu. Makanya itu fungsinya kamera candid, lensa candid yang ada bagiannya kan. Jadi ketika dia lihat, "Ih, lucu nih, yang tadinya kita nggak bisa difoto tapi pas lagi ngobrol ternyata dijepret." Gitu. Oke. Nah, kalau lensa yang ketiga apa tadi? Lensa yang ketiga itu fix, itu bisa dibilang setengah badan. Oke. Lebih mengambil ke beauty-nya. Oh, ke beauty. Iya. Oke. Nah, itu kan biasanya sering ada event-event kayak semacam lomba-lomba foto kayak gitu. Pernah ikut? Kebetulan dulu pertama kali ikut di eventnya Honda. Dapat juara 2. Dua-dua. Ya, kalau nggak salah. Terus di Depo Jaya Bangunan event saya juara 1. Terus teman-teman Lombok Landscaper ngadain event yang on the spot, saya juara 2. Terus event nasional ikut, dapat juara 2. Pernah dapat juara 2 dengan tema UMKM dulu. Sama kemarin di Lombok Timur, event cafe, tema model sama makanan. Modelnya saya juara 1, tema makanannya saya juara 3. Oke. Jadi
begini, kadang kan kita punya kameranya sama gitu kan, mereknya atau mungkin serinya bahkan hampir kadang sama. Apa yang membedakan antar fotografer gitu? Yang pertama itu yang membedakan itu lensa. Nah, artinya gini, misalnya feel dari kita nih, misalnya taruhlah kita punya lensa sama, device pokoknya sama lah, kita punya kamera sama. Apa yang bisa kayak taste yang berbeda, rasa yang berbeda dari Zan itu yang membuat ya misalnya bisa menang atau apa itu apa? Nah, pertama kita harus tahu tema lomba itu apa dulu. Baru kadang kan ketika kita disiapin model, ya udah kita foto modelnya aja. Tapi kan kalau Zan misalnya dari dengan model nih, saya kita foto dengan model. Nah itu apakah langsung jepret atau cari momen yang pas atau cari sudut pandang atau bagaimana? saya pertama kalau untuk lomba itu saya cari komposisi. Itu yang pertama. Komposisi itu apa? Komposisi itu dia ndak miring kiri kanan, Oke. bawah atasnya ndak miring, itu yang pertama. Oke. Terus roll of third-nya juga. Sesudah itu kita cari unik, biar ada ketika Yang membedakan. Iya, gitu. membedakan itu ketika diadu. Misalnya kita moto satu model nih di tempat yang sama. Nanti kan bakalan diadu sama jurinya dengan model yang sama, dengan angle yang sama. Tapi ketika ada uniknya, itu jadi lebihnya. Oh ini dipisah, ini unik. Nah, seperti itu. Nah itu yang kadang yang sulit didapatkan uniknya itu gitu ya. Artinya kayak seperti sama mungkin menurut saya Zannya misalnya sama seperti koki, ya kan? Sorry. Walaupun bahannya sama, misalnya buat nasi goreng misalnya, tapi dengan tangan yang berbeda, rasanya pasti akan beda. Betul. Gitu ya. Nah, yang tidak ditahu juga, Zan ini juga jadi guru juga, guru matematika. Betul. Nah, itu nggak terganggu nih, maksudnya tetap sebagai fotografer, sebagai guru matematika di sekolah dasar ya? Iya, di sekolah dasar. Jadi untuk kegiatan guru itu saya sampai jam 12 dan memang saya ngatur jam dari hari Senin sampai hari Kamis. Karena kebiasaan untuk job wedding itu biasanya hari Sabtu sama Minggu. Biar saya bisa free dan istilahnya tidak mengganggu kewajiban saya di sekolah. Oke. Jadi tetap bisa berjalan Iya, lah tetap gitu bisa ya. berjalan. Oke. Apa hal yang membanggakan menjadi seorang fotografer itu? Banyak teman. Banyak teman. Bener, banyak teman. Berarti dulu sebelum jadi fotografer ya temannya gitu dulu aja. Iya, temannya Ya, gitu-gitu begitu aja. Betul. Betul sekali. Karena saya merasakan jadi fotografer itu kita tidak pernah ketemu nih di secara langsung kan. Iya. Tapi ketika kita ngobrol dulu di sosial media kayak Facebook dulu kan nih saling komen misalnya Iya, sama fotografer satu sama fotografer lain. Nah, ketika nanti kita mengunjungi daerahnya dia akan menyambut kita dengan baik. Sangat, makanya saya bersyukur bisa dunia fotografi ini. Teman saya banyak sekali. Jadi gitu ya. Kemana aja pernah foto? Pertama untuk model saya dulu pernah ke Malang. Oh Malang. Iya. Oke. Berarti nggak hanya di Lombok Iya, aja ya? di Malang sama di Bali untuk Oke. foto model. Oke. Kalau di Malang itu lebih ke sensasi saya dulu pengen ke Malang itu apa sih yang membedakan model Lombok sama model Di luar sana. ini ya di Oke, sana oke. itu ternyata jauh beda. Apanya yang beda? Kal- Mungkin dari fisik wajah? Kalau fisik ya rata-rata sebenarnya Relatif. Ya. Cuman kita foto itu nggak capek kita ngarahin, itu yang pertama. Dan ketika dia angle misalnya dia begini, dia begini, enak semua, pasti bakalan dapat semua fotonya. Oke. Kalau di sini kan agak-agak kiri dikit, seperti itu dia. Oke. Itu kan kita kalau jadi fotografer berhadapan sama, mohon maaf ini, cewek-cewek cantik gitu. Iya. Pernah terlibat cinlok? Kalau untuk cinlok sama model enggak, karena memang saya enggak mau pacaran sama model. Lebih ke temen aja. Temen aja. Jadi lebih ke ngarahnya kita profesional aja. Iya, profesional aja. Oke, untuk mengikuti ini gitu ya. Oke, ini yang luar biasa ya. Jadi memang banyak hal yang bisa kita dapatkan di perbincangan kita hari ini. Ini terakhir mungkin, siapa aja bisa menjadi seorang fotografer?
Semua orang bisa asal dia mau. Dia mau. Ya. Dia mau belajar. Oke. Dan memang dia senang dengan fotografi Dia itu senang. sendiri. Awalnya harus senang. Harus senang. Kalau sudah senang, udah jadi sudah. Jadi, oke. Iya. Terakhir, apa yang ingin mungkin Zan sampaikan ke teman-teman mungkin yang menyaksikan ini? Silakan. Jadi buat teman-teman, fotografi ini tidak sepele sebenarnya. Pertama untuk fotografi dalam bidang wedding, yang mereka dari klien itu dia harus bisa memilah dan memilih vendor untuk fotografinya, karena itu momen sekali seumur hidup. Iya, betul. Itu yang pertama. Jangan kita asal-asalan ini murah, tapi ketika dikasih hasil, aduh kok begini ya hasilnya. Kan mau ngulang momen itu sendiri kan Nggak tak bisa, mungkin. iya. Iya, karena momen sekali seumur hidup. Makanya untuk calon klien benar-benar menentukan pilihannya. Jangan hanya ngambil murahnya saja, tapi carilah kualitas. Yang baik gitu ya. Apa sih artinya, kadang kan harga itu ya, range harganya kan kadang kan tidak terlalu tinggi sebenarnya. Betul. Paling berbeda sekian Ya. gitu kan, tapi kualitasnya maksimal gitu ya. Benar sih, jadi kadang masyarakat kita kebanyakan walaupun nggak semua ya, pengennya murah, muanya pengen yang murah gitu ya, make upnya pengen yang murah-murah. Betul. Nah, akhirnya hasilnya kesana kemari gitu ya kan. Iya. Nah, ini ya, luar biasa. Jadi sekali lagi, semua kita bisa menjadi seorang fotografer. Iya, betul. Ada ilmunya, bisa belajar. Nah, satu lagi, kalau kita pengen belajar menjadi fotografer lah kayak gitu ya, mungkin tidak mesti harus profesional. Itu cukupkah melihat di YouTube saja atau mungkin bagaimana? Untuk belajar fotografi itu selain melihat referensi yang lebih banyak, harus lebih banyak jam terbangnya. Harus banyak mencoba ya. Tidak bisa hanya sekedar menonton, melihat oh ternyata tekniknya begini, tapi nanti ketika kita di lapangan exit nggak bisa. Makanya kenapa saya bilang harus banyak jam terbangnya. Biasanya seperti ini, misal kalau sudah ngonsep nih, saya mau konsep begini. Nah, ketika sudah selesai moto, kita lihat hasil. Ternyata ada yang kurang. Nah, jadi bisa diperbaiki lagi untuk konsep selanjutnya. Oke. Ya. Jadi Zad ini tidak hanya sing moto di sini saja ya, Iya. tidak hanya di wedding saja, banyak pernah Iya, pengalaman betul. juga di Malang tadi, terus di Bromo Bali. juga. Oh, Bromo pernah. Bromo Ijen udah. Ijen ya. Iya. Oh, luar biasa ya. Jadi dan setiap tempat, setiap momen itu berharga gitu. Betul. Berharga sekali. Oke. Dan terima kasih atas waktunya hari ini ya. Ini sebenarnya banyak hal yang kita perbincangkan. Mungkin next time kita akan bahas lagi. Mungkin ini kan masih secara global lah. Iya. Nah, nanti mungkin secara detail kita akan dengan device-nya langsung mungkin ya. Oh iya. Dengan kameranya langsung. Nah, gimana nih? Atau mungkin nanti bisa kita spill sama modelnya mungkin. Boleh. Mumpung jadi papi model. Boleh. Baik, sekali lagi Zan, terima kasih atas waktunya hari ini hadir di podcast hari ini, dan terima kasih Anda sudah bersama kami di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.